Haleluya, shalom saudara. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, berapa banyak saudara yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan kesempatan hari ini saya tahu bahwa setiap kita selalu mengalami pertolongan Tuhan. Kita selalu mengalami yang namanya keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kita bersama-sama memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, membawa hati kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tak pernah berhenti dan tak pernah Engkau tinggalkan kami. Kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Kami selalu melihat bahwa Tuhan, Engkau begitu nyata dalam langkah-langkah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, anugerah, berkat Tuhan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Dan kesempatan ini Tuhan, kami mau datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau datang memberi yang terbaik, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, biar Engkau hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dalam persekutuan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Berkaryalah seluas-luasnya Roh Kudus. Ambil alih, sebab ibadah ini telah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Tuhan yang berkuasa atasku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu biarlah memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu biarlah Tuhan memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus bagi kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari dengan lembut katakan, mengalir kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu, kami kuat bersamamu Tuhan. Sebab tiada yang bisa menandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami memperoleh kekuatan ketika kami ada di hadirat. Kami memperoleh damai sejahtera ketika kami bersama dengan Engkau. Mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi.
memenuhi setiap hidup kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan setiap kami yang terluka, bahkan kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, oh dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, oh ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan
dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Kita katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang di atas Kalvari, Kau yang layak, oh sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sama-sama. Dan selamanya. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, Kau yang layak menerima penghormatan kami. Kau yang telah berkorban atas hidup kami, bahkan Engkau telah merelakan segalanya. Kau tidak menyayangkan nyawamu, memberikan segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Sungguhnya kasih-Mu besar atas kehidupan kami. Kasih-Mu terlalu ajar buat kami, Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana ada semua karena Tuhan. Kami boleh melewati musim-musim yang berat, musim-musim kehidupan yang berganti. Kami selalu melihat bahwa Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau selalu menepati janji-Mu bagi kami. Kesetiaan-Mu terbukti atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita menyiapkan hati kita. Kita terima suara Tuhan, menerima arahan Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersama
sanggup dan Engkau mampu menyelesaikannya. Tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan kehebatan, kekuatan kuasa-Mu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu dan katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari bilang sama Tuhan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kami perlukan Yesus. Haleluya. Berbicaralah Engkau bagi kami. Hati kami siap dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang saya beri judul Finding God in the Storm. Finding God in the Storm. Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada kalanya kita menemukan badai dalam kehidupan kita. Dan seringkali badai ini adalah hasil keputusan kita, hasil perbuatan kita, dan hasil pertimbangan kita yang salah di dalam hidup ini. Tetapi ada kalanya juga Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi badai ini bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Terima kasih. Dan kita perlu belajar mengerti apa maksudnya. Supaya ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, saya komitmen melayani Tuhan. Saya percaya kepadamu sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi ketika kita mengambil komitmen seperti itu, dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita nggak kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengerti. Karena saya temukan ada anak-anak Tuhan yang ketika mereka mulai sungguh-sungguh, Tuhan lihat, saya sudah mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kenapa sekarang pekerjaan saya seperti ini? Justru ketika saya komitmen mau serius mencari Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Justru ketika saya mulai mau memperbaiki diri saya, kenapa kok saya harus menghadapi ini semua? Kita perlu mengerti untuk menemukan Tuhan di tengah badai kita. Ada beberapa poin yang saya sudah siapkan, dan firman Tuhan pagi hari ini saya dasarkan di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Kita tidak akan membaca ayatnya, tetapi kita akan belajar beberapa kebenaran yang kita temukan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, the God that leads to the storm. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memimpin kita menuju badai. Kita lihat ayatnya, Markus 6 ayat 45 dikatakan begini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saya garis bawahi di sini kata memerintahkan. Kata memerintahkan ini, kalau kita mempelajari di dalam terjemahan aslinya, Yesus sedang menggunakan satu kata dengan otoritas
yang tidak bisa diganggu-gugat. Yesus menyuruh mereka pergi, memerintahkan mereka pergi, mereka tidak punya pilihan. Mereka harus pergi ke seberang di atas sebuah kapal, perahu, tanpa Yesus. Mereka pergi. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu kalau di depan akan ada badai? Apakah Yesus tidak tahu kalau nanti mereka akan berhadapan dengan badai dan berjuang mempertahankan hidup mereka? Yesus tahu. Tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk pergi sekalipun Yesus tahu ada badai di depan. Nah, saya menemukan ada dua alasan kenapa Yesus memerintahkan mereka untuk pergi. Karena ini sangat penting untuk kita mengerti, karena kalau kita gagal mengerti kenapa Yesus memerintahkan mereka, seolah-olah Yesus membawa kita kepada masalah. Ikut Yesus justru banyak masalah. Ikut Yesus justru banyak pencobaan. Ikut Yesus makin susah. Kita perlu mengerti kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya menuju ke badai. Yang pertama, dalam Yohanes 6 ayat 14-15, dikatakan di sana bahwa ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini peristiwa yang terjadi menurut catatan Yohanes, peristiwa yang sama sebelum murid-murid diutus, diperintahkan untuk pergi menuju badai. Apa yang terjadi? Yesus melakukan satu mujizat yang terbesar, salah satu yang terbesar, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan perempuan. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu jumlahnya sudah puluhan ribu, Bapak Ibu. Dan mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus mengusir setan, menyembuhkan segala macam penyakit, semua orang yang datang disembuhkan. Dan pada titik ini mereka melihat, Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan sakit penyakit dan berkuasa atas setan, bisa mengajar dengan baik. Yesus pada titik ini memberi makan, pabrik makanan. Dan mereka melihat, wah luar biasa ini orang. Dia bukan cuma powerful, pinter, berhikmat, punya kuasa, sekarang dia bisa kasih makan. Itu yang membuat orang-orang banyak ini pengen paksa Yesus jadi raja. Tetapi Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, mendirikan kerajaan secara jasmani, melainkan kerajaan secara rohani yang memerintah di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus datang bukan untuk membunuh, tetapi dia datang kali ini, dia datang untuk menjadi anak domba yang disembelih bagi dosa manusia. Itu sebabnya Yesus tidak tertarik dan tidak mau untuk mengikuti tawaran mereka. Dan di dalam euforia orang banyak begitu, yang berusaha menjadikan Yesus menjadi raja, ini momen yang sangat berbahaya bagi murid-muridnya. Karena pada titik ini murid-muridnya pun masih belum mengerti siapa Yesus sebenarnya. Mereka sudah melihat banyak mujizat. Mereka bahkan sudah diutus, diberi kuasa untuk mengusir setan. Mereka masih belum mengerti bahwa Yesus tidak sedang membangun kerajaan jasmani di muka bumi ini. Dan di tengah euforia ini, Yesus melihat murid-muridnya akan gampang sekali mengikut mereka. Karena kalau Yesus jadi raja secara jasmani, tentunya mereka akan menjadi menteri-menterinya, pemimpin-pemimpin di sana. Dan Yesus tidak ingin mereka ikut euforia tersebut. Itu sebabnya yang pertama Yesus memerintahkan, kamu harus pergi. Sekalipun di depan ada badai. Yang kedua alasannya yang saya temukan, di dalam Markus 6 ayat 52, di akhir perikop ini, dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Apa yang sedang dimaksudkan di sini? Bapak Ibu, Yesus sedang mementor murid-muridnya. Memuridkan mereka, mengajar mereka, menunjukkan hidup Yesus dan segala tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Diajar siang dan malam. Tujuannya apa?
supaya mereka satu kali nanti akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi setelah melewati banyak proses, melihat mujizat, tanda-tanda ajaib, bahkan setelah Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, mereka belum juga mengerti. Belum juga timbul iman dalam hati mereka, menyadari siapa Yesus sebenarnya dan apa arti kedatangan Yesus di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus perlu memerintahkan mereka untuk pergi ke tengah badai. Yang kedua, through the storm, God is teaching us that we cannot lean on our natural ability. 4 dari 7, bahkan mungkin lebih dari murid Yesus, mereka adalah nelayan, berprofesi sebagai nelayan. Dan mereka adalah ahlinya di tengah laut, Bapak Ibu. Mereka sudah terbiasa menghadapi situasi ini. Jadi ketika mereka berlayar ke seberang, kira-kira waktu itu mereka berlayar kurang lebih jam 8 malam, mereka mulai berlayar, dan kemudian mereka berhadapan dengan angin sakal, dikatakan firman Tuhan. Mereka melawan arah angin dan itu menimbulkan gelombang. Di tengah masalah seperti ini, mereka berjuang. Mereka berjuang kurang lebih 9 jam di tengah laut, mempertahankan nyawa mereka. Dan kurang lebih mereka sekarang ada di posisi 8 kilometer dari tepian, dan mereka bukan orang yang nggak pernah di tengah laut. Mereka orang yang expert di sana. Mereka sangat paham situasinya, mereka mengerti areanya. Tetapi pelajarannya ketika Tuhan membawa kita ke tengah badai adalah, supaya melewati badai, Tuhan mengajar kita untuk tidak bergantung dan bersandar kepada pengalaman dan kemampuan kita. Dunia psikologi mengatakan bahwa believe in yourself. If you just believe in yourself enough, you will be able to be who you want to be. Percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, siapa yang akan bisa percaya kepada kita? Kalau kamu nggak pede, nggak ada orang yang mau percaya sama kamu. Kalau kamu percaya pada dirimu, maka kamu akan bisa menjadi siapa saja yang kamu mau. Tetapi pada kenyataannya Alkitab mengajar kita yang sebaliknya, Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, justru terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh akan menolong kita semuanya waktu kita mengandalkan diri kita? Tuhan menolong kita yang bersandar kepadanya. Amin. Tuhan akan menolong kita ketika kita bertekuk lutut, mengangkat tangan. Bukan berarti kita menyerah, tetapi kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri, Tuhan. Sekalipun area ini saya kuasai, tetapi hari ini situasinya sulit. Sekalipun ini bidang saya selama bertahun-tahun, tetapi kali ini jalannya terjal, Tuhan. Saya butuh Tuhan. Tuhan cari orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak pengetahuan, dan kita ada di dalam bidang kita yang sudah kita tekuni sekian lama. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita kembali berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan apa yang kita punya, tidak mengandalkan kemampuan kita. Melalui badai, Tuhan mengajar bahwa kita tidak bisa bersandar kepada pengetahuan kita, kemampuan kita, dan pengalaman kita. Orang yang terkuat di dunia ini bukan orang yang bisa berdiri di atas kedua kakinya, bukan. Tetapi orang yang paling kuat di muka bumi ini adalah orang yang berani bertekuk lutut dan menyerah, bersandar kepada Tuhan. Karena orang yang seperti itu tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun juga. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Yang ketiga, melewati badai, God is teaching us to remember about 5 loaves of bread and 2 fishes.
melewati badai. Tuhan sedang mengajar kita mengenai peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan di Markus 6 ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya. Kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada mereka semua. Bapak Ibu, ketika mereka ada di tengah lautan, berjuang mempertahankan hidupnya 9 jam lamanya. Mereka ada dalam masalah yang sangat sulit. Mereka tentunya berpikir, seandainya saja Yesus ada di sini. Seperti peristiwa yang lalu. Karena ini bukan pengalaman pertama mereka. Sebelumnya mereka pernah ada di tengah badai, tetapi Yesus ada bersama dengan mereka. Kita bisa panggilkan dan bangun Yesus. Bangunkan Yesus dan Yesus akan berdiri, tenanglah, diam. Maka badai itu akan tenang. Tetapi kali ini beda. Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu. Mereka sendirian di sana. Mereka mungkin sudah memikirkan berbagai macam cara yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi ternyata 9 jam mereka berjuang tidak ada hasilnya. Pengalaman di tengah badai mengajarkan mengenai peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Apa maksudnya? Sebelum mereka diperintahkan Yesus ke tengah badai, mereka baru saja menyaksikan satu peristiwa mujizat yang paling besar, di mana Yesus memberi makan begitu banyak orang. Masih terasa remah-remah roti di tangan mereka. Kalau saja mereka memperhatikan baju mereka, masih tercium bau ikan. Kalau saja mereka mengingat, Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia baru saja melakukan peristiwa yang dahsyat. Pagi hari ini, through the storm, Tuhan mengajak kita untuk kita kembali mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita nggak bisa dengan jelas melihat Dia, karena begitu banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk kembali mengingat. 5 tahun lalu Tuhan tolong kita. 10 tahun lalu Tuhan sembuhkan kita. 15 tahun lalu Tuhan bawa kita melewati jalan-jalan yang penuh dengan mujizat. Saatnya ketika kita ada di tengah badai hari ini, kita kembali melihat bahwa Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Dia sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita hitung berkat kita. 5 roti 2 ikan. Kalau saja mereka melihat ke belakang, peristiwa di mana Tuhan melakukan banyak mujizat. Kalau saja mereka mengingat dari baju mereka ada aroma ikan di sana, mereka akan mengingat betapa Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan yang dahsyat. Kalau saja mereka mengingat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, mereka tentu saja tidak akan ketakutan seperti ini. Pengalaman berada di tengah badai mengajarkan kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Yang keempat, through the storm, His eyes is on us. Kita baca ayatnya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ketika Yesus memerintahkan mereka menuju ke tengah badai, Yesus dikatakan naik ke atas bukit dan dia berdoa. Peristiwanya malam hari, mereka berangkat jam 8 malam dan hingga jam 3 pagi, jam 3 sampai jam 4 pagi, di mana dikatakan Alkitab, Yesus menjumpai mereka. 9 jam mereka berjuang di tengah kegelapan malam dan Yesus ada di atas bukit. Kita tidak tahu seberapa tinggi bukit tersebut, tetapi mereka ada 8 km di tengah lautan, lepas pantai. Tentu saja secara natural tidak mungkin seorang manusia bisa melihat menembus kegelapan. Tidak mungkin. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Yesus melihat mereka berjuang di tengah badai. Sesungguhnya Yesus tidak pernah melepaskan matanya dari mereka. Yesus berdoa untuk mereka.
pada titik ini, Injil sedang ada dalam tantangan yang besar. Kenapa? Karena pemberitaan Injil di masa yang akan datang bergantung pada keselamatan ke-12 orang yang ada di tengah perahu ini. Kalau mereka tidak survive di sana, maka pemberitaan Injil akan mengalami satu pukulan. Tetapi di sisi yang lain, pemberitaan Injil juga bergantung dari timbulnya iman dari para murid-muridnya. Kalau mereka tidak mengalami Tuhan dan timbul iman dalam dirinya, maka pemberitaan Injil pun akan mengalami tantangan. Itu sebabnya Tuhan membawa mereka ke tengah badai sendirian tanpa Yesus. Tetapi Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat perjuangan mereka. Ketika kita ada di tengah badai, seringkali sulit bagi kita untuk bisa melihat Tuhan. Seringkali sulit bagi kita untuk melihat kebaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa sekalipun kita sulit melihat Tuhan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia melihat kita. Dia melihat perjuangan kita. Dia melihat bagaimana kita bergumul. Dia melihat bagaimana kita berjuang, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah badai, kita sulit melihat Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kesulitan menemukan kita. Yang terakhir, yang kelima, di tengah badai, kita melihat bahwa He is the God of the storm. Markus 6 ayat 50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan lebih peduli terhadap iman kita daripada kenyamanan kita. God is more concerned about your faith than your comfort. Itu sebabnya Tuhan membawa kita ke tengah badai. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan murid-muridnya ke tengah badai. Karena Tuhan lebih concern kepada iman mereka. Apakah iman mereka bertumbuh? Apakah mereka mengalami Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dan Tuhan ingin menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Dia. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Dan kadang-kadang Tuhan membawa kita ke tengah badai. Bagi murid-muridnya, mungkin mereka tidak merasa bahwa badai yang mereka inginkan. Bagi kita hari ini, kita mungkin gak menginginkan masalah ini. Kita gak kepingin menghadapi semua masalah ini. Dan kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi keluarga saya. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan berikan saya kesehatan. Itu doa kita. Tetapi Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan seringkali Tuhan melihat yang kita butuhkan, kita perlu ada di tengah badai. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengalami Dia. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama dengan Dia. Tuhan ingin membawa iman kita ke level yang selanjutnya. Tuhan tidak ingin kita hanya pada level iman yang sama. Tetapi Tuhan ingin membawa kita kepada pengenalan yang lebih baru. Di dalam Dia. Itu sebabnya seringkali Tuhan menjawab doa kita. Dan membawa kita ke tengah badai. Setelah melewati proses di tengah badai, peristiwa yang sama dicatat oleh Matius. Ketika Yesus datang kepada mereka dan berkata, tenanglah, aku ini. Dan kemudian Yesus meredakan badai tersebut. Dicatat dalam Matius 14 ayat 33. Di situ pertama kalinya murid-murid Yesus mengatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus perlu membawa mereka ke tengah badai. Kenapa? Supaya mereka melihat bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Dan ini titik pertama kali mereka sungguh melihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita mendengar dari sekolah minggu kata trust in the Lord with all your heart. Dan mungkin kita semuanya hafal mengenai ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Tetapi seringkali ayat ini jauh lebih mudah untuk kita katakan daripada kita lakukan. Di tengah badai Tuhan ingin membawa kita
untuk belajar percaya kepadanya. Di tengah badai Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia masih Tuhan di atas badai. Dan hari ini apapun yang kita alami Bapak Ibu, Yesus berkata, dengarkan suaranya, tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Jangan takut menghadapi badai, temukan orientasi Tuhan. Tuhan ingin membawa iman kita lebih melekat kepadanya. Kita bertumbuh di dalam Dia. Tenanglah. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berada di bulan yang ke-10. Nah, kita sudah menjalani bulan demi bulan, minggu demi minggu di tahun 2021 ini, dan akhirnya kita berada di bulan yang kedua, yaitu Oktober. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah secara online saat ini, dan mari kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Apa Bapak Ibu yang sudah persiapan untuk mengganti roti perjamuan dan juga anggur perjamuan, biarlah kita akan serahkan semua media ini kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa ini adalah lambang darah dan tubuh Kristus. Amin. Karena itu mari kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kita menghargai, menghormati akan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari ucapkan syukur, mari berdoa di hadapan Tuhan, karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu ada menyertai dalam setiap langkah kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu mari, biarlah engkau manunggal di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari ambil waktu sebentar untuk kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kasih Tuhan yang berkorban buat setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahwa Dia tahu, Dia peduli, Dia mengerti apa yang menjadi persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita. Di masa-masa pandemi ini kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari dengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia mengatakan, inilah tubuhku, tubuh yang terpecah, yang diserahkan bagi kamu. Dan biarlah ini menjadi sebuah peringatan bahwa Tuhan berkorban buat kehidupan kita. Dia mengerti akan segala persoalan. Dia mau mengambil bagian seluruhnya dalam kehidupanmu, bukan hanya setengah-setengah. Dan itu serahkan seluruh pergumulan kehidupanmu hanya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat roti di tangan kananmu dan ucapkan syukur. Sebab firman-Nya berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan Dia mengambil cawan yang berisikan air anggur, dan Dia mengatakan, inilah darah. Ini adalah darah perjanjian. Dan perjanjian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah perjanjian anugerah, yang mendatangkan anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan percaya bahwa ada satu kuasa yang menyertai hidup Anda, yaitu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi saat ini persoalan pergumulan kehidupanmu, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemenangan, pasti ada mujizat, pasti ada akhirnya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa janjinya adalah iya dan amin. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kehidupanmu adalah kehidupan yang akan senantiasa didatangkan dengan damai sejahtera daripada Allah. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu bersyukur buat segala sesuatu yang kau alami saat ini. Naikkan syukur, maka kekuatan yang baru akan datang daripada Dia. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan, mengucap syukur buat darahnya, mengucap syukur buat kuasanya. Dengan bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Bukan hanya sakit penyakit saja, tetapi semua kehidupanmu, pergumulanmu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya,
maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari datang sebentar kepada Tuhan, ambil waktu sejenak di hadapannya. Meskipun ini secara online, tetapi bila kita tidak ketinggalan atau kita tidak kehilangan akan hikmah, akan berkat dari ibadah ini, dari perjamuan kudus yang bersama-sama kita boleh jalani saat siang hari ini atau saat ini. Biarlah kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan Anda dimanapun Anda berada, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Jika engkau ada satu persoalan, jika engkau ada satu pergumulan, jika engkau ada kerinduan, untuk doa-doamu dinaikkan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami yang ada tempat ini, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang terpisah dengan jarak. Tapi kita percaya bahwa roh kita bersama-sama kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena Dia hadir, Dia maha hadir, dimanapun Dia ada, di tempat, di pembaringanmu, mungkin di tempat sakit, ataupun di apapun yang kau alami saat ini. Biarlah kau datang kepada Tuhan. Jika ada kelemahan-kelemahan yang kau alami, jika ada kedagingan-kedagingan yang harus dihancurkan, mari serahkan kepada Tuhan. Mari berbaliklah kepada jalan yang benar, sehingga rahmat Tuhan akan mengalir, belas kasihan-Nya akan senantiasa terjun, kemurahan-Nya akan senantiasa melimpah dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur ya Bapa, syukur ya Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur saat ini ya Bapa. Di mana umat-Mu beribadah saat ini Tuhan, dilimpahkan dengan hadirat-Mu yang memuaskan, dilimpahkan dengan hadirat-Mu yang membebaskan, dilimpahkan hadirat-Mu yang membawa kemenangan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah semua penyembahan yang kami boleh naikkan saat ini menjadi penyembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami ya Yesus. Kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Tuhan yang dahsyat, kami memiliki Allah yang hadir dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu berlaku bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang mengandalkan harapnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau hadir, dan Kau menjamah hidup mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan hidup mereka, kuasa-Mu membebaskan hidup mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan bangsa kami, dan kuasa-Mu memberkati bangsa kami dengan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur di hadapan-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami hanya dalam tangan kasih karunia-Mu. Kau memberkati setiap orang-orang yang setia dalam ibadah-ibadah mereka. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa beserta dengan kemenangan lepas kemenangan, akan mendatangkan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan mereka semua. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa dilimpahkan dengan kasih setianya, anugerah berkat-berkat kemurahannya, dan belas kasihannya senantiasa menyertai kehidupanmu dengan kuasa Roh Kudusnya yang tidak pernah meninggalkan hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.